Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis. Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang perangkat keras dalam komputer. Adik-adik Sobat Eksis, pada dasarnya komputer terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu perangkat keras ataupun hardware. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, yang ketiga yaitu pengguna atau brainware. Nah, ketiga bagian ini harus bekerja sama agar komputer dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, fungsi dari komputer sendiri ada 4. Yang pertama yaitu fungsi input atau memasukkan data, fungsi processing atau mengolah data, fungsi storage atau menyimpan data, dan fungsi output atau menampilkan hasil. Nah, ketiga bagian komputer tadi harus bekerja sama agar fungsi-fungsi ini dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang salah satu bagian komputer, yaitu perangkat keras atau hardware. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Perangkat keras ataupun hardware adalah bagian dari komputer yang dapat dilihat ataupun disentuh. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer. Hardware ataupun perangkat keras terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu perangkat input, perangkat pemrosesan, perangkat penyimpanan data, dan perangkat output. Nah, sekarang kita belajar yuk tentang macam-macam perangkat keras ataupun hardware bersama-sama. Yang pertama, perangkat input. Input adalah informasi yang kita berikan ke komputer. Perangkat input berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Perangkat input juga dapat berfungsi sebagai navigasi. Melalui perangkat input, pengguna dapat menggerakkan komputer seperti memilih menu dan memindahkan kursor. Berikut ini adalah contoh dari perangkat input. Yang pertama, mouse atau tetikus. Mouse digunakan sebagai alat penunjuk. Mouse juga membantu pengguna komputer untuk mengarahkan panah yang ada pada komputer. Lalu ada keyboard. Keyboard digunakan untuk mengetik atau memasukkan huruf, angka, dan simbol ke dalam komputer. Selain itu, keyboard dibutuhkan agar komputer dapat berfungsi sesuai dengan perintah. Perangkat input yang ketiga yaitu kamera webcam. Webcam merupakan perangkat input yang berfungsi untuk mengambil data berupa video atau gambar ke komputer. Webcam biasanya digunakan pada komputer untuk mengambil foto, merekam video, atau melakukan interaksi dengan panggilan video secara online. Lalu, perangkat input yang keempat yaitu mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat input yang berfungsi untuk mengambil data berupa suara ke komputer. Mikrofon biasanya dipakai untuk merekam suara di komputer. Mikrofon juga kerap dipakai sebagai sarana komunikasi lewat panggilan telepon online di komputer. Yang kedua yaitu perangkat pemrosesan atau processing device. Perangkat pemrosesan berfungsi mengolah perintah berupa data mentah menjadi informasi. Perangkat proses adalah komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan dan ditampilkan pada perangkat output. Perangkat proses juga berwujud perangkat keras. Hal yang membedakannya adalah perangkat proses berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan yang ditampilkan pada perangkat output. Jadi, dengan kata lain, perangkat proses ini saling berkaitan dan bergantung satu sama lain dengan perangkat input dan perangkat output. Berikut ini adalah beberapa perangkat pemrosesan. Yang pertama yaitu CPU. CPU adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam komputer. CPU merupakan pusat kendali dalam komputer. CPU merupakan otak utama pada sebuah komputer dan memegang peranan penting dalam proses olah data dan menjalankan perintah komputer. Lalu perangkat pemrosesan yang kedua yaitu RAM. RAM merupakan tempat penyimpanan data sementara pada komputer. RAM menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. RAM disebut juga penyimpanan data primer atau memori utama.
Perangkat pemrosesan yang ketiga yaitu motherboard. Komponen utama dalam komputer yang bekerja untuk memproses data adalah motherboard. Sebab di dalam motherboard terdapat beberapa komponen penting lainnya seperti hard disk, RAM, dan prosesor. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat peralatan dalam komputer sehingga komputer bisa berjalan sebagaimana semestinya. Yang ketiga yaitu perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan atau perangkat memori berfungsi untuk menyimpan data. Perangkat penyimpanan dapat dibedakan menjadi perangkat penyimpanan internal dan eksternal. Yuk kita pelajari dua jenis perangkat penyimpanan. Perangkat yang pertama, perangkat penyimpanan internal. Perangkat ini adalah perangkat yang berada di dalam komputer. Contohnya seperti RAM, ROM atau read-only memory, HDD atau hard disk drive, dan SSD atau solid state drive. Perangkat penyimpanan internal yang pertama yaitu RAM. Fungsi dari RAM adalah untuk menyimpan software yang sedang berjalan pada komputer. RAM adalah wadah tempat untuk semua aktivitas yang berlangsung pada komputer. Lalu ada ROM. ROM yang merupakan singkatan dari read-only memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara, data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walau saat listrik padam sekalipun. Lalu ada perangkat penyimpanan internal yang ketiga yaitu HDD atau hard disk drive. Hard disk drive atau yang biasa disingkat dengan HDD adalah salah satu hardware atau perangkat keras yang digunakan sebagai media untuk menyimpan data di komputer maupun laptop. Berbagai jenis data atau file baik berupa gambar, dokumen, video, aplikasi, suara, data sistem hingga sistem operasi semuanya disimpan di dalam HDD. Perangkat penyimpanan satu ini berbentuk piringan logam yang keras dan kaku, serta di dalamnya terdapat berbagai data yang disimpan. Lalu perangkat penyimpanan internal selanjutnya yaitu SSD atau Solid State Drive. Solid State Drive atau SSD adalah perangkat penyimpanan generasi baru yang digunakan di komputer yang bisa digunakan untuk menggantikan HDD. Sekarang kita belajar perangkat penyimpanan eksternal. Perangkat penyimpanan eksternal adalah penyimpanan yang berada di luar komputer. Perangkat tersebut dapat digunakan untuk memindahkan file antar komputer. Contohnya yaitu flash drive, hard disk eksternal, dan CD atau compact disk. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu flash drive. Flash drive merupakan perangkat penyimpanan berukuran kecil yang dapat dipasang dan dilepas melalui port USB pada komputer. Lalu, kita akan membahas tentang hard disk eksternal. Hard disk eksternal atau hard disk drive atau HDD merupakan media penyimpanan portable yang berkapasitas besar dan dapat digunakan dengan menghubungkan kabel pada komputer. Lalu ada juga CD atau compact disk. CD atau compact disk adalah sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik, sehingga bersifat magnet. CD dapat digunakan untuk menyimpan data atau memindahkan data antar komputer. Yang keempat yaitu perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil kerja komputer. Contohnya seperti layar monitor, printer atau pencetak, speaker, dan headphone. Nah, kita bahas perangkat output satu persatu. Yang pertama yaitu layar monitor. Layar monitor digunakan untuk menampilkan tampilan visual seperti gambar dan tulisan. Perangkat output yang kedua yaitu printer atau pencetak. Printer atau pencetak adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Lalu kita bahas perangkat output yang ketiga yaitu speaker. Speaker adalah alat yang menampilkan hasil kerja komputer berupa suara yang dapat didengarkan oleh banyak orang. Perangkat output yang terakhir yaitu headphone. Headphone adalah alat yang menampilkan hasil kerja komputer berupa suara yang hanya dapat didengarkan oleh satu orang saja. Headphone juga dapat digunakan untuk berkomunikasi. Nah, itulah tadi materi tentang perangkat keras dalam komputer. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.